Pesatnya perkembangan media sosial menjadikan informasi sekecil apapun cepat sampai ke masyarakat. Sayangnya pesatnya perkembangan media sosial tersebut tidak dibarengi oleh kemampuan masyarakat untuk membedakan mana berita yang benar dan mana yang salah atau hoax. Hoax atau berita palsu adalah informasi bohong tetapi dibuat seolah-olah benar. Hoax atau berita bohong seringkali mendominasi media sosial seperti belakangan ini. Tidak hanya informasi berupa tulisan, tetapi juga gambar, bahkan video. Kamu sudah lihat berita yang lagi viral di grup mahasiswa belum? Katanya sih ada ahli atau peramal yang memprediksi gempa megatrus di pantai selatan besok pagi. Sudah aku sudah share juga ke keluarga, katanya jam 8 pagi. Aku takut, kita harus siapkan tas bencana alam. Benar, videonya meyakinkan sekali, pakai grafik ilmiah gitu. Judulnya peringatan terakhir BMKG menyembunyikan prediksi gempa besar. Kalian kenapa teriak-teriak soal gempa lagi? Aku juga baru dapat informasi dari grup keluargaku, temanku sampai mau pulang kampung sekarang. Nah, betul tak? Kami takut, berarti berita itu benar ya? Soalnya banyak yang share dan banyak yang percaya. Aku juga bingung, dari mana informasi itu? Kok bisa tahu besok? Tunggu! Jangan panik dan jangan buru-buru menyebarkan berita itu. Ini sepertinya berita hoax. Kita harus mencari sumbernya terlebih dahulu. Berita prediksi bencana dalam waktu pasti adalah hoax. Gempa bumi hingga saat ini belum bisa diprediksi secara tepat kapan dan di mana akan terjadi. Saya sudah cek website dan media sosial BMKG dan BNPB, tidak ada satupun informasi mengenai prediksi gempa besok pagi. Itu artinya berita yang Elsa sampaikan tidak benar adanya dan memalsukan nama BMKG. Dari segi bahasa Indonesia, berita ini menggunakan diksi yang sangat provokatif, seperti mudah dibagikan dan bahaya mengancam. Ciri-ciri tersebut biasanya digunakan untuk menyebarkan berita hoax agar seseorang mudah panik dan cepat menyebarkannya. Tapi kenapa videonya pakai grafik dan istilah ilmiah yang rumit? Kelihatan kredibel. Yaitu seringkali mengambil data yang asli, misal data megatrust, tetapi dihubungkan dengan kesimpulan palsu. Ini namanya misinformasi yang berbahaya. Berarti kepanikan saya tadi sia-sia dong, dan saya sudah menyebarkan berita itu kemana-mana. Syukurlah, sekarang aku lega. Ternyata hoax bukan hanya mengganggu ketenangan, tapi juga merusak aktivitas kampus menjadi tidak efisien. Kasus prediksi hoax ini mengajarkan bagaimana pentingnya literasi digital dan kewaspadaan sebagai mahasiswa. Mari kita simpulkan 4 langkah cerdas bagaimana cara menghadapi hoax bencana. Cek sumber resmi, percayalah hanya pada lembaga resmi seperti BMKG dan BNPB. Emosi waspada bahasa, curigai judul dan bahasa yang memancing emosi dan menyuruh Anda cepat share. Konfirmasi. Jika ragu, jangan sebar, cari tahu dulu kebenarannya. Didik komunitas. Setelah tahu fakta, bantu edukasi teman kampus dan keluarga agar kepanikan tidak meluas. Jangan biarkan hoax mengalahkan akal sehat kita. Jadilah masyarakat dan civitas akademika yang cerdas, tanggap, dan anti hoax.